Halo semuanya, saya Dr. Feni. Di sini kita akan membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa itu penting dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan itu. Kita mulai dulu dengan apa itu 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari sejak terbentuknya janin hingga bayi berusia 2 tahun. Hal ini mendapat perhatian khusus karena 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan masa kritis pembentukan dan perkembangan anak-anak. Apa saja yang terbentuk di situ? Di sini terjadi perkembangan dari sistem saluran cerna, organ metabolik, ginjal, hati, kemudian perkembangan kognitif, daya ingat, intelektual ada di situ. Kemudian komposisi tubuh, tulang, otot, kemudian ada pematangan sistem kekebalan tubuh juga. Nah, di sini mungkin ada yang sudah pernah dengar teori tentang lebah ratu. Jadi, lebah itu waktu mereka menetas, semua larva itu memiliki gen yang identik sama. Tetapi mereka memiliki asupan royal jelly dalam waktu yang berbeda. Lebah bekerja itu dia memiliki asupan royal jelly selama kurang dari 3 hari. Akibatnya, ukuran tubuh mereka lebih kecil, umur hidupnya lebih pendek hanya sekitar 6 minggu, mereka tidak mampu bereproduksi. Berbeda dengan lebah ratu. Lebah ratu ini memiliki asupan royal jelly antara 3-6 hari, sehingga lebih banyak dibandingkan lebah bekerja ya. Akibatnya apa? Tubuh mereka lebih besar, umur hidupnya lebih lama hingga 4 tahun dibandingkan lebah bekerja yang hanya 6 minggu, dan mereka juga mampu bereproduksi. Nah, ternyata teori ini juga berlaku pada manusia, meskipun tidak harus royal jelly ya. Nah, jika dalam 1000 hari pertama kehidupan itu mereka mendapatkan nutrisi yang baik, maka ternyata hal ini bisa menurunkan resiko hingga 20% memiliki keturunan yang berat badan lahirnya itu rendah. Kemudian mereka juga akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang pada umumnya. Sedangkan jika asupan nutrisi ini tidak optimal pada 1000 hari pertama kehidupan, maka akan berisiko hipertensi 3 kali lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya, dan resiko overweight atau berat badan berlebih hingga 26% lebih tinggi dibandingkan orang-orang pada umumnya. Nah, apa dampaknya? Ternyata dampaknya ini ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Pada jangka pendek, gangguan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan ini dapat menyebabkan perkembangan otak yang tidak optimal, pertumbuhan fisiknya juga tidak optimal, dan perkembangan organ metaboliknya juga tidak optimal. Apa akibatnya dalam jangka panjang? Dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada kemampuan kognitifnya, pendidikannya, intelektualnya kurang dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan stunting atau tubuhnya pendek. Dibandingkan sama teman-temannya, kok anak ini tumbuhnya lebih pendek ya, padahal sekarang ini makannya sudah mulai banyak tapi tetap pendek karena terjadi gangguan gizi dalam waktu yang panjang sehingga dia sudah nggak bisa tambah tinggi lagi. Nah, dalam jangka panjang juga bisa memicu atau beresiko lebih tinggi terhadap hipertensi, darah tinggi ya, diabetes, gulanya tinggi, obesitas, badannya gemuk, penyakit jantung, bahkan sampai ke stroke. Nah, jika kita bisa memenuhi kebutuhan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan itu, maka kita bisa mengurangi risiko penyakit jantung hingga 25%. Kita bisa meningkatkan kemampuan kognitifnya itu lebih tinggi hingga nanti berdampak pada usia dewasanya, bukan hanya di masa kanak-kanak. Karena kemampuan kognitifnya ini, dia juga menurut penelitian bisa memiliki penghasilan 46% lebih tinggi pada usia dewasanya nanti. Dan nanti kalau dia sudah berumah tangga, resiko untuk melahirkan anak-anak yang berat badan lahirnya rendah itu juga bisa ditekan menjadi lebih rendah. Nah, ini menurut penelitian ya. Jadi 6 dari 10 wanita hamil itu memiliki asupan zat gizi mikro yang lebih rendah daripada kebutuhannya. Dan 1 dari 3 wanita yang menyusui ternyata asupan gizinya juga kurang. Nah, bagaimana dengan status gizi balita dan anak di Indonesia? Menurut penelitian, 10,2% mengalami berat bayi lahir yang rendah.
37,2% mengalami stunting atau pendek badannya atau bahkan sangat pendek mungkin. Kemudian 12,3% mengalami wasting, badannya kurus atau bahkan sangat kurus. Kemudian juga di Indonesia, diare merupakan penyebab kematian nomor 1 pada bayi dan balita. Nah, alergi susu sapi juga merupakan 5 besar alergen pada anak dan balita. Karena itu alangkah baiknya kalau misalnya anak-anak itu mendapat ASI hingga usia 2 tahun. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sampai nanti anak berusia 24 bulan, jika kebutuhannya sudah terpenuhi, ternyata itu bisa membantu anak itu bukan hanya di saat itu, tapi sampai ke masa depan. Tetapi jangan lupa, setelah melewati masa 24 bulan itu, tetap harus diimbangi dengan gizi yang baik. Nah, ada satu pertanyaan juga. Kalau misalnya pada saat kehamilan ibu ini mengalami anemia atau tidak tercukupi kebutuhan gizinya, apakah itu akan berpengaruh juga? Tentu saja ini akan berpengaruh. Kenapa? Karena pada anak-anak bayi yang masih ada dalam kandungan, dari mana dia mendapat suplai gizi? Tentu saja dari ibunya. Karena itu ibu harus memenuhi kebutuhan gizinya pada saat masa kehamilan, terutama dengan mendapatkan suplemen zat besi, asam folat, dan juga kalsium. Demikian informasi tentang 1000 hari pertama kehidupan. Semoga anak-anak kita semuanya tetap sehat dan masa depannya semuanya terjamin karena kita sudah memenuhi semua kebutuhannya pada 1000 hari pertama kehidupan.